Aduh ya sholawat gitu ya, banyak banget ya Allah masalahku banyak gitu ya, pengen segera selesai semuanya. Pasti gitu loh, Allah juga nyelesain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau sharing tentang masih seputar dari istighfar dan juga sholawat. Nah di sini aku mau sharing tentang satu sholawat untuk satu hajat. Nah kenapa harus begitu? Terus gimana dengan yang punya banyak persoalan, punya banyak hajat, yang pengen juga kayak cepet-cepet diselesaikan masalahnya atau hajatnya pengen cepet-cepet terkabul ya, yang lebih dari satu itu. Nah selengkapnya tonton terus videonya ya. Kita sebagai manusia itu kan tersistem untuk sebenarnya tidak multitasking ya, untuk fokus kepada satu hal gitu sebenarnya. Contoh misalnya kita lagi banyak pekerjaan macam-macam, tapi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan satu pekerjaan itu dalam waktu yang sekali tempo sama. Pasti ada yang dikorbankan ke salah satunya gitu untuk fokus ke satu hal dulu. Nah sama juga dengan pada saat kita mengamalkan riyadhus sholawat ya teman-teman. Jadi kita harus fokuskan dulu energi kita di satu persoalan atau satu hajat dulu. Karena kembali lagi, meskipun teman-teman ini punya banyak misalnya hajat ya atau masalah, terus kita pengen semuanya sama-sama selesai dalam waktu yang sama ya, terkabul dalam waktu yang sama, itu justru akan menyita banyak energi kita ya. Dan justru yang harusnya ini yang benar-benar kita fokuskan itu nantinya tidak fokus di sana, malahan energi kita malah buyar kemana-mana. Nah selain itu kita riyadhus sholawat untuk satu hajat dulu gitu ya, itu juga melatih diri kita untuk tidak serakah terhadap keduniaan. Karena bagaimanapun kita di dunia ini, seluruh hajat-hajat kita, persoalan-persoalan kita kebanyakan kan pasti ya masalah keduniaan gitu. Bonusnya masalah kita selesai, kita dapat akhiratnya, artinya kita dapat ilmu tentang kuasa Allah misalnya ya. Nah itu kan bonusnya gitu. Nah di sini aku mau negasin ya teman-teman ya, supaya kita ini kan tercipta ya, terdiri dari kumpulan energi. Jadi kita ini sebenarnya satu kesatuan energi gitu. Nah, energi itu akan terfokus akan mengalir pada satu hal yang kita fokuskan. Nah, meskipun misalnya teman-teman punya banyak persoalan, punya banyak hajat, pasti ada ya hal yang diprioritaskan. Nah, saat kita mengamalkan riyadhus sholawat atau istighfar, kita fokus dulu kepada hal yang hati kita lebih titik beratkan kemana. Nah itu dulu. Ini juga melatih kita untuk kayak ngetes nih. Gimana gimana dalam kita berproses untuk meraih apa yang kita inginkan atau untuk menyelesaikan satu kondisi atau satu masalah yang sekarang sedang terjadi. Nah, kalau bagi aku ilmu itu ya buahnya praktek dan hasilnya kan gitu. Jadi kita butuh fokus di sana. Nah fokus ini coba dengan satu hajat dulu yang benar-benar kita fokuskan ya, kita datang ke Allah untuk satu hal itu gitu. Sampai nanti Allah bimbing kita menuju hal yang goals kita gitu. Nah di sini dalam melaksanakan atau praktek riyadhus ini kita juga harus belajar ilmu self development, self improvement. Itu pentingnya di sana teman-teman. Pentingnya itu sebenarnya untuk detach atau mengikhlaskan, memasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Itu penting banget untuk belajar self development, self improvement dan juga ilmu-ilmu spiritual. Nah Kak, terus gimana nih yang punya banyak hajat atau punya banyak masalah dalam satu tempo yang memang itu harus diselesaikan gitu. Nah sekarang gini, misalnya masalah hajat aja gitu dulu ya teman-teman ya. Kita punya hajat lebih dari satu, katakan ada 3 gitu ya. Dari 3 hajat ini, coba dulu kita list, kita skor gitu ya. 1 sampai 10, yang 3 ini skor paling tinggi, misalnya nomor 10, berarti itu yang harus ditunaikan lebih dulu. Jadi diskor dulu nih. Kalau misalnya yang ini terwujud, ini nggak terwujud, apa ya dampaknya? Kalau ini terwujud, ini nggak terwujud, apa ya dampaknya gitu.
Dan usahakan dampaknya itu bukan sesuatu yang masalah dunia ya gini. Dampaknya itu bisa misalnya mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi ibadah kita gitu ya. Nah, list dulu hajat kita. Kemudian setelah kita list ya, atau penting-penting sama pentingnya, ya udah deh kalau sama pentingnya coba diriadohin ketiga-tiganya ya. Nanti ada apa ya, kayak gini, misalnya teman-teman punya 3 hajat gitu ya, terus diriadohin bareng-bareng, pasti nanti akan jatuhnya tuh capek banget. Nah, pada saat di titik capek itu ya, nanti dari mana dari 3 ini yang teramat kita pikirkan, teramat menjadi pikiran banget. Nah, itu yang difokuskan. Jadi di sini ya teman-teman, kita itu mustahil banget bisa kayak nyelesain atau meneriadohin banyak hajat atau banyak persoalan. Nah, sekarang gini, kalau ya 1 hajat dari 3 tadi ya, 1 hajat udah kita merasa dalam berjalan riado itu sudah merasa detach atau pasrah, udah nggak ngepikirin lagi, baru kita bisa ke riado yang lainnya. Meskipun riado yang satunya tadi ya hasilnya belum kelihatan, tapi kita udah bisa letting go, udah bisa lepas, udah nggak bisa nggak kepikiran, udah bisa nggak kepikiran gitu ya. Artinya kita udah pasrah hasilnya sama Tuhan, sama Allah ya. Baru kita riadohin hajat yang kedua atau persoalan yang kedua. Dan pada saat kita meriadohin atau menghajatkan atau fokus kepada yang kedua ya, hajat kedua atau masalah kedua, kita udah nggak kepikiran lagi dengan masalah yang pertama atau hajat yang pertama gitu. Itu artinya kita sudah letting go, sudah pasrah sama Allah, kemudian ke hajat atau ke persoalan yang berikutnya. Nah gini ya teman-teman, dari yang pengalaman aku gitu ya, kalau lagi punya banyak keinginan gitu, 2 keinginan aja gitu ya, kita nggak bisa ngorbanin keduanya. Oke, kita kerjain gitu. Yang mana yang paling jadi beban pikiran, itu kita kerjakan dulu. Nah kemudian kalau yang kita jadi beban pikiran ini diriadohin, udah kita bisa lepas, udah kayak nggak kepikiran lagi gitu ya, udah yakin bahwa Allah memprosesnya gitu ya, meskipun sekarang belum kelihatan hasilnya gitu ya, udah lepasin yang ini ya, kita ke yang kedua, persoalan kedua atau hajat yang kedua. Tapi waktu kita melakukan riado untuk hajat yang kedua atau persoalan yang kedua, kita itu udah nggak boleh lagi nih overthinking, khawatir, kepikiran banget sama hajat yang atau masalah yang pertama. Ya, itu catatannya. Kita harus bisa benar-benar udah let go, udah tawakal betul-betul yang pertama, baru kita ke yang kedua. Karena sekali lagi ya teman-teman, kita itu manusia yang disetting nggak bisa multitasking ya. Meskipun saat kita riado ya, sholawat gitu ya, banyak banget ya Allah masalahku banyak gitu ya, pengen segera selesai semuanya. Pasti gitu loh, Allah juga nyelesain nggak mungkin langsung brek semuanya gitu, bertahap. Dan tahapan Allah menyelesaikan itu adalah apa biasanya yang paling banyak atau paling membebani pikiran kita. Saat kita riado ya, itu dulu yang diselesaikan sama Allah. Kita nggak mungkin brek langsung selesai masalahnya. Makanya kita perlu detach di sana, memasrahkan hasilnya di sana, sampai nggak ngepikiran lagi gitu. Nggak mikirin ya, maksudnya kita nggak overthinking lagi dengan masalah kita itu, sampai nggak overthinking lagi ya dengan hajat-hajat kita itu gitu, karena kita yakin bahwa itu udah diproses, sesuatu yang diproses itu bakal jadi gitu. Nah itu supaya meyakinkan kita ya, kalau sesuatu yang udah diproses itu bakal jadi, kita nggak perlu ikut campur lagi caranya, prosesnya gimana Allah menyelesaikannya gitu ya, udah jadi aja gitu. Tapi di sini jadi aja, misalnya kita pengennya A bisa jadi B ya, pengennya A bisa jadi A tapi bukan di tempat yang pikiran kita gitu ya. Ya hasil terserah Tuhan, tapi yang jelas apapun hasilnya, endingnya nanti gitu ya, terkabulnya hajat kita, selesainya masalah kita itu tidak berdasarkan apa yang kita mau, tapi dengan caranya Tuhan. Nah jadi bagi teman-teman yang punya banyak hajat, punya banyak masalah ya, itu tadi, jadi yang mana yang paling skor ya, mana yang paling mengkhawatirkan banget, yang mengganggu mental health banget gitu ya, itu yang diutamakan. Atau misalnya mau dibawa ke tiga-tiga masalahnya Satriado, silahkan gitu, tapi nanti akan muncul nih, oh yang paling berat ini gitu ya,
biasanya yang paling berat tuh kita riadohin duluan. Nah kalau udah detach, udah kayak rasa lapang, udah kayak rasa oh sudah diproses Allah gitu ya, tinggal nunggu hasilnya, udah ke hajat yang lain atau ke persoalan yang lain. Nah di sini pentingnya kita belajar self development, self improvement ya, spiritual gitu ya, untuk ini mengiringi keilmuan kita dalam bidang agama gitu ya. Karena itu tadi, apapun yang kita doakan, apapun yang kita riadohkan, kalau kita masih overthinking, khawatir, cemas, Allah nggak akan turun tangan. Artinya kita belum kayak masih ngatur gitu loh. Sedangkan Allah turun tangan menolong kita saat kita nggak ngatur, terserah Allah gitu. Dengan riado ini juga, insya Allah ya kita tekun, ya kita istiqomah, kita sabar ya dengan jalur langit itu gitu ya. Nanti Allah akan menurunkan ketenangan batin. Kan legowo, ikhlas, lapang tuh datangnya dari Allah ya, dimasukkan ke hati kita. Nah, dengan kita konsisten di jalur langit, insya Allah nanti pasti kok Allah bantu gitu. Aku ngomong gini bukan karena teori aja ya, karena aku juga udah sering mengalami hal-hal yang kayak sampai membuat kita kedaguban jantung gitu ya, kayak aduh gimana gitu ya. Tapi semakin kita pikirkan, kita akan bulat, semakin nggak selesai gitu. Jadi ya udah biarin Allah yang atur, kita jalani dengan ya perbanyak salawat ya, istighfar, sholat gitu ya, baca Quran, itu obat banget teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau menginfokan insya Allah bulan September nanti ya, bulan depan aku mau buka kelas online yang membahas tentang riadoh ya, dan juga aku balut dengan ilmu-ilmu self development, self improvement, spiritual yang aku kemas dalam hukum tarik menarik atau the law of attraction. Nah, selain kelas online, nanti teman-teman yang ikut gabung di kelas ya, itu juga akan masuk ke komunitas WA ya, aku buat grup WA tersendiri, dimana itu kita mengembangkannya nanti di sana gitu. Jadi praktek setiap harinya gitu ya. Dan insya Allah itu adalah komunitas yang positif. Jadi kalau kita sekarang masih banyak negatifnya, masuk ke komunitas itu insya Allah kita akan sedikit-sedikit ya menjadi bisa memperbaiki energi kita menuju energi yang positif. Karena itu penting banget ya teman-teman ya, perbaikan diri ini, inner work kita ya, diri yang di dalam ini, karena ya itu semua harus sejalan, ikhtiar ibadah kita ya, amal apa yang kita amalkan itu harus sejalan dengan inner work kita. Jadi teman-teman nggak lepas gitu aja ya, maksudnya habis kelas online udah masing-masing, enggak gitu. Tetap ada di satu komunitas ya, insya Allah bermanfaat. Satu lagi untuk info kapan tepatnya kelas online itu dibuka, teman-teman follow aja akun IG aku ya, insya Allah di sana aku sering update story tentang ini teman-teman, riado, istighfar dan juga sholawat, atau materi-materi di YouTube aku sering aku update di sana. Demikian juga sama halnya juga dengan info kelas online, nanti aku akan update di story IG aku di sana. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.